Halo teman-teman, selamat datang di channel saya dan di video ini saya akan memperlihatkan salah satu fungsi atau kegunaan dari MathPad 11 yang kemudian bisa jadi pertimbangan untuk meminang device yang satu ini ya, karena memang ini tuh diklaim sebagai alternatif jika memang tidak boleh mengatakannya sebagai pengganti laptop ya. Tapi sebenarnya secara fungsi ya, mulai dari ini layar, lalu ada keyboard, dan ini juga punya mouse yang sebenarnya terkoneksi otomatis ya. Nih ya, kita lihat nih kursornya. Ini kalau kita hidupin, ini akan langsung terhubung ya. Kebetulan ini ini memakai mouse dari Huawei. Oke, kita lanjut saja. Nah, salah satu fungsi dari MathPad 11 ini adalah fitur atau fungsi untuk kebutuhan Office atau Microsoft. Nah, jadi ini tuh yang sering saya gunakan. Microsoft Word itu bisa diinstal teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa googling misalnya kayak gini. Oke, googling. Bisa cari di Google misalnya Microsoft Word APK kayak ini misalnya contohnya, dan teman-teman bisa langsung download dari contohnya ini tuh APK Pure ya, di apkpure.com. Atau kalau misalnya teman-teman sekarang pakai MathPad 11, ini bisa nginstal Aurora Store kayak gini. Ini juga bisa jadi alternatif untuk mencari aplikasi-aplikasi yang kita butuhin. Nih ada nih Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel atau Spreadsheet. Jadi bisa langsung download dari sini juga, dan ini tuh juga tersedia nanti kalau misalnya dia ada update akan dapat updatean juga ya teman-teman kayak gini. Oke. Nah, kayak gimana kemudian fungsi pengetikannya? Saya akan coba. Jadi ini saya close dulu. Oke. Dan saya akan bikin tab baru kayak gitu. Oke. Tampilannya seperti ini ya. Memang tidak akan sekomplit katakanlah teman-teman memakai laptop ya, atau mungkin menggunakan Microsoft Word di laptop. Tapi sebenarnya secara fungsi ini tuh nggak jauh-jauh beda ya dari ini tuh udah bisa di zoom. Keuntungannya kan kita bisa ngezoom pakai tangan kayak gini. Lalu kita bisa mulai mengetik ya. Jadi kita bisa. Jadi kalau misalnya di sini itu memang aja ini juga ada settingan kayak kita mau zoom in, zoom out. Kalau di Office kan biasanya di bawah gini ya kalau di laptop. Dan menu-menunya juga cukup lah untuk menunjang kebutuhan kita mengetik dengan tablet. Ini karena memang disesuaikan ya dengan kebutuhan mengetik dengan tablet. Oke, saya akan perbesar lagi dan kita akan coba. Ini adalah cobaan mengetik menggunakan magnetic keyboard. Oke, kalau misalnya terasa terlalu besar, ini kita bisa set lagi di MathPad 11. Menurut saya ini sudah cukup untuk menunjang kebutuhan Office atau mengetik, apalagi dengan keyboard yang sudah cukup enak untuk digunakan. Jadi travel kayaknya cukup enak ya, meskipun memang kalau dibanding dengan laptopnya terlalu bawah, tapi ya menurut saya sih enak untuk digunakan sehari-hari ya. Apalagi ini tuh udah bisa langsung jadi case ya teman-teman. Seandainya kalau kita bahas MathPad 11 dengan keyboard ya. Nah itu jadi
Dan ini tuh fungsinya nggak jauh beda dengan misalnya untuk kita mau masukin kayak gambar. Oke, kita mau masukin gambar dari mana ya, dari sini misalnya. Oke. Ya, nah ini akan masuk juga. Oke, nah seperti ini. Oke ya, nah oke, fungsi-fungsi Word pada umumnya juga masih akan bisa kita gunakan. Sekali lagi teman-teman di sini. Lalu ini juga ada posisinya, misalnya behind text, cuman agak susah sebenarnya dengan keyboard. Nah kayak gini, jadi nggak akan jauh beda ya. Dan ketika kita save, misalnya nih aku tuh mau save, nanti formatnya juga sama teman-teman, docx ya, .docx. Jadi sama dengan mengetik atau bekerja menggunakan Word, Office Word pada umumnya gitu. Jadi tidak ada pembeda secara umum ya. Dan kita juga sebenarnya bisa nih kerja sambil misalnya nih kalau di MathPad tuh ada namanya multi Windows ya, kayak gini. Jadi katakanlah kita misalnya mau kerja sambil nyari data kayak gini, MathPad 11 nih. Nah, ini kita bisa sambil nyari-nyari bahan misalnya untuk kebutuhan, atau untuk misalnya kita lagi ngetik nih, terus kita butuh data di sebelah, nah kita bisa. Oke. Ini salah satu kelebihan lah ya yang bisa jadi andalan atau memudahkan kita kerja ketika menggunakan MathPad 11 atau Office di MathPad 11 gitu. Ya ini memang fitur yang sebenarnya bisa ditemuin di tablet-tablet lain ya. Tapi setidaknya pilihan ini juga ada di MathPad 11. Kalau kita misalnya ngetik dengan Word kayak gitu. By the way, Huawei itu udah ngerilis MathPad 11 Pro ya, belum lama ini. Cuman saya belum ada kepikiran untuk ganti ya. Masih setia dengan MathPad 11 ini karena menurut saya sih sudah worth it lah. Oke, ini dia. Oke, kalau kita compare sekilas dua device ini tuh cukup nggak sih? Oke, MathPad 11 2021. Oke. Belum tahu nih yang di Indonesia itu udah rilis yang pakai kartu apa enggak, tapi kalau pengalaman MathPad Pro yang sebelumnya itu udah bisa SIM kartu ya, operator seluler. Oke, ini dia beberapa perbandingan. Sebenarnya Pro lebih oke lah ya dari penggunaan OLED-nya, terus juga ini udah 1 billion colors, sementara di MathPad ini tuh pakai IPS LCD. Tapi menurut saya nggak akan terlalu banyak perubahan secara signifikan sih sebenarnya kalau misalnya teman-teman berharap dapat sesuatu yang wow dari MathPad 11 Pro ya. Oke. Memang tidak terlalu atau tidak terlalu signifikan lah perubahannya. Jadi sebenarnya kalau mau stay di MathPad 11 juga nggak ada salahnya, karena ya masih berfungsi signifikan juga atau masih berfungsi bagus. Termasuk untuk ini ya, untuk ngetik atau untuk bikin Word gitu atau Office. Nah ini juga ada tambahan-tambahan lain kayak scan dokumen, lalu ada add picture, save kayak gini. Jadi apa yang kita temuin sebenarnya di Word untuk laptop atau PC itu ya, itu mirip-mirip ya, nggak akan jauh beda. Juga untuk kayak gini nih, fungsi gambar, layout dan lain sebagainya ya, memang ini sudah diatur biar sedemikian rupa cocok untuk tablet atau untuk smartphone ya. Tentu akan ada perbedaan dengan yang biasa teman-teman lihat di laptop, tapi secara fungsi, secara teknik penggunaan sih nggak akan jauh beda gitu.
Dan ini tuh sekali lagi bisa di save dengan format yang memang teman-teman butuhkan untuk misalnya ini mau mindahin ke mau print di tempat lain misalnya, itu tetap bisa di save. Dan kalau misalnya kita mau save ke dokumen kayak gini, oke, ini tuh ada pilihannya, nanti kita bisa save ke sini, atau misalnya kalau teman-teman punya kayak USB Type C misalnya, atau flash disk dengan Type C, ini bisa dicolok di sini lalu simpan ke situ dan udah nanti bisa di print di tempat lain. Oke, sekilas itu gambarannya. Kalau kamu mungkin punya pengalaman sendiri juga menggunakan MatePad 11 Pro atau Office 365 di MatePad 11 Pro, bisa share di komen. Atau mungkin mau ngasih masukan apa kira-kira yang perlu dieksplor berikutnya dari MatePad 11 ini, bisa banget. Oh, jangan lupa ya, kalau Office 365 ini kudu langganan teman-teman ya, karena artinya untuk akses fiturnya, misalnya kita harus ngetik dan sebagainya, itu harus langganan. Aku belum ngecek apakah ada Microsoft Word yang mood ya, yang mau dimodifikasi, belum tahu. Tapi ini kebetulan aku langganan dengan Office 365. Kalian bisa beli, bisa pakai keluarga atau family juga ya, karena tuh kalau family itu jauh lebih murah sekarang harganya. Kemarin tuh ada yang cuma 150.000 ya, itu udah dapat dengan 6 member kayak gitu. Kalau ini aku sekitar 200-an ribu untuk 1 tahun dengan storage 1 tera. So mantep banget nih, cocok lah ya untuk digunakan di MatePad 11 Pro ini. Dan itu bisa terintegrasi ya, jadi nggak cuman misalnya nih kita ngetik di sini, itu tetap terintegrasi dengan Microsoft Word katakanlah di laptop, di PC gitu ya, atau di MacBook misalnya kita punya Microsoft Word juga, login dengan akun yang sama, itu kita bisa akses dokumen kita dari sana. So makin enak lah ya, lebih seamless gitu, lebih praktis. So sekali lagi thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like video ini kalau suka, kalau enggak juga nggak apa-apa. Have a nice day, good luck semuanya. Assalamualaikum.